Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabatku, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabatku, kembali bertemu dengan channel Media Edukasi dan Dakwah, sebuah channel yang menyajikan tentang tips, trik, tutorial, dan informasi tentang pendidikan. Sahabatku, kali ini saya ingin berbagi dengan sahabat sekalian tentang 7 tren pendidikan yang berkelanjutan di tahun 2022. Silakan simak dan tonton video ini, dan jika video ini bermanfaat untuk sahabat sekalian, mohon dukungannya dengan cara menekan tombol subscribe, like, share, dan komen. Baik sahabatku, kita lanjut pada video berikutnya. 7 tren pendidikan yang berlanjut di tahun 2022. Tren pendidikan makin berkembang seiring dengan perkembangan teknologi yang semakin pesat di dunia pendidikan. Aktivitas pendidikan kian tidak bisa terlepas dari peran perangkat teknologi. Tidak lain dengan masyarakat dan dunia terus berkembang dan berubah seiring dengan perkembangan teknologi. Diawali dengan adanya revolusi industri, sekarang ini kita telah merasakan dampaknya yang luar biasa. Dalam dunia pendidikan juga mendapat dampak, membuat sejumlah tren pendidikan yang makin meningkat di lingkupnya. Karena mendapatkan dampak, maka siswa juga harus mengikutinya. Agar siswa dapat mengikuti dengan baik dampak tersebut, maka peran guru sangatlah dibutuhkan di sini. Guru harus tetap mengambil tanggung jawab atas perubahan baru dalam proses pembelajaran di kelas. Pemahaman guru-guru akan tren ini dapat membantu mereka untuk menciptakan lingkungan belajar yang lebih efektif dan mengena pada siswa. Untuk membuat guru memahaminya, diawali dengan mengenal apa saja tren terpenting. Berikut adalah ulasannya. Tren yang pertama adalah penggunaan teknologi yang berlebihan dalam proses belajar mengajar. Ledakan teknologi dalam 2 dekade terakhir tidak lantas membuat dunia pendidikan ketinggalan. Komputer dan internet membantu siswa untuk mendapatkan informasi mengenai pembelajaran. Selain itu juga karena efek dari pandemi COVID-19 yang membuat pembelajaran dilakukan secara jarak jauh, maka banyak kelas yang diciptakan melalui komputer dan internet. Tren pendidikan ini memberikan sejumlah manfaat, tetapi ada juga kerugian yang ditimbulkan bagi para guru dan lembaga dalam upaya untuk memberikan fasilitas yang bagus dan terbaik untuk para siswa agar mereka dapat berkembang. Kerugiannya ketika menggunakan teknologi, misalnya tidak memberikan dorongan yang maksimal untuk siswa mempelajari soft skill, karena keterampilan tersebut dapat maksimal dalam upaya belajar ketika siswa berada di kelas konvensional atau tatap muka. Para siswa dapat berkomunikasi secara langsung, berkesempatan untuk memimpin kelompok dalam skala kecil, belajar berbicara di depan umum ketika presentasi dan kegiatan lainnya. Platform daring juga dapat memaksakan para guru untuk mengubah cara mengajar mereka. Mereka mungkin merasa sulit untuk mengubah bagaimana cara untuk mendekati para siswanya, di mana selama ini mereka sudah nyaman ketika mengajar secara langsung. Kemudian mereka lebih merasa tersampaikan pesannya. Untungnya dalam pandemik ini secara tidak langsung memberikan perubahan pada guru-guru untuk memanfaatkan teknologi dengan membuat kelas online dan melakukan pembelajaran jarak jauh. Banyak guru melihat dengan segala fleksibilitas yang lebih besar yang dapat mereka tawarkan dalam jadwal pembelajaran mereka. Platform dapat menawarkan kesempatan bagi siswa untuk mendorong ceramah, versi langsung atau rekaman nanti pada guru yang menghargai manfaat ini bagi siswa.
Manfaat lain yang dapat dirasakan oleh guru dan siswa adalah tentang waktu. Waktu yang semakin efisien dapat membuat mereka lebih produktif dalam melakukan banyak pekerjaan. Guru juga dapat memantau perkembangan siswa dengan lebih. Tren yang berikutnya adalah pelatihan soft skill menjadi tren utama di sekolah. Beberapa keterampilan yang paling penting di tempat kerja mencakup berpikir, cara berpikir yang kritis, kemampuan memecahkan masalah, manajemen orang, dan kreativitas. Pemimpin ingin melihat para siswanya yang hendak bergabung untuk memahami cara membuat keputusan yang sangat sulit untuk menunjukkan kemampuan kepemimpinan mereka. Dalam upaya untuk mempersiapkan siswa untuk karir masa depan mereka, sekolah harus memiliki pelatihan di tempat atau lembaga untuk membantu siswa berkembang dalam bidang-bidang tersebut. Namun seperti yang sudah disebutkan di poin pertama, tren pendidikan ini terhadap pembelajaran daring merupakan tantangan besar bagi banyak guru dan sekolah. Para pendidikan perlu menemukan cara untuk mengubah pola pembelajaran tatap muka ke pola pembelajaran jarak jauh, supaya siswa dapat maksimal dalam mengambil soft skill. Sekolah-sekolah yang telah menemukan cara jitu untuk mengembangkan soft skill lewat teknologi atau pembelajaran jarak jauh akan mempunyai peluang yang besar. Peluang untuk mendapatkan siswa yang lebih banyak dan dapat menjadikan nilai tambah di mata masyarakat mengenai reputasi dari sekolah tersebut. Apalagi ketika mempunyai lulusan yang sangat layak dan presentasi yang besar, perusahaan-perusahaan besar akan melakukan kerjasama, sehingga sekolah akan membuat lingkaran yang bagus, karena masyarakat akan melihat output yang dihasilkan. Berikutnya adalah tren siswa, yaitu mengurangi rentang masa perhatian. Seiring meningkatnya penggunaan teknologi, rentang perhatian juga berubah pada siswa. Sebuah studi yang dilakukan oleh Microsoft melihat pada rentang perhatian secara keseluruhan antara tahun 2000 yang merupakan awal revolusi bergerak dan 2015. Mereka menemukan bahwa rentang perhatian menurun 4 detik. Penurunan ini sebagai besar karena dampak dari sifat teknologi dan stimulasi konstan. Perubahan dalam rentang perhatian juga dapat digunakan sebagai cara yang sangat baik untuk membedakan antar generasi yang berbeda. Generasi milenial misalnya yang telah tumbuh dengan teknologi ini pada ujung jari mereka, memiliki karakteristik yang berbeda dari Gen X dan Boomer yang datang sebelum mereka. Yang paling utama dari tren pendidikan ini, generasi milenial akan lebih memberikan perhatian lebih lama daripada generasi sebelumnya pada konten yang menarik. Apabila kontennya tidak dirasa menarik, maka mereka akan menjadi yang pertama untuk mengabaikannya. Para guru perlu menemukan cara untuk merancang kelas yang akan menarik perhatian siswa, yang banyak diantaranya akan jatuh ke dalam generasi milenial. Menyesuaikan metode pengiriman serta kecepatan, rancangan arah mereka perlu mengingat pentingnya narasi dan gambaran yang kuat. Namun jangan lupa bahwa ketika siswa memiliki materi di depan mereka yang sangat visual dan menarik, mereka memiliki potensi yang sangat baik untuk memberikan perhatian. Para siswa modern ini ingin ditantang dan mereka menghargai interaksi. Bagi para guru yang belajar bagaimana terlibat dengan para siswa ini, mereka dapat menyajikan kesempatan yang bermanfaat untuk pertumbuhan kelas. Yang berikutnya adalah tren memfasilitasi belajar dibandingkan mengajar. Dengan berkembangnya teknologi, juga mengubah hubungan guru dengan siswa dan kelas mereka. Dengan kekayaan informasi di ujung jari mereka, siswa dewasa ini memiliki alat yang mereka butuhkan untuk mengungkap sejumlah besar fakta dan pengetahuan secara mandiri. Dalam lingkungan seperti ini, banyak siswa kurang menghargai metode satu arah atau guru sebaliknya.
Para guru sekarang lebih banyak berperan dalam memfasilitasi. Pekerjaan mereka secara perlahan telah berkembang menjadi sebuah posisi di mana mereka membantu siswa memahami bagaimana belajar, untuk mengasihi pembelajaran dan bagaimana menemukan dan memahami informasi yang mereka temukan. Ini dapat menghadirkan beberapa tantangan bagi guru yang harus bekerja dan soft skill mereka sendiri, kepemimpinan dan pemecahan masalah. Mereka harus belajar bagaimana mengembangkan percakapan dan menciptakan lingkungan yang menghargai kerjasama tim. Guru yang ingin lebih fokus pada pengembangan siswa daripada sekedar menyampaikan pengetahuan akan menemukan model baru ini sangat bermanfaat. Kecenderungan belajar selama kehidupan. Setiap revolusi industri telah mengubah sifat pekerjaan dan pekerjaan secara menakjubkan. Revolusi industri saat ini mungkin berdampak pada 50% pekerjaan yang luar biasa sebagai kemajuan teknologi yang luar biasa menyebabkan perubahan dalam cara orang melakukan pekerjaan mereka. Para profesional yang ingin tetap bersaing di lingkungan mereka perlu terus melatih kemampuan mereka. Mereka tidak bisa berasumsi bahwa pendidikan yang mereka peroleh di paruh pertama karirnya profesional, mereka akan menjadi yang mereka butuhkan selama sisa kehidupan kerja mereka. Sebaliknya, memperoleh gambaran harus diikuti dengan pembelajaran yang berkesinambungan. Ini membutuhkan institusi untuk menciptakan pola pikir pengembangan diri pada siswa mereka serta fokus dan staf mereka, serta fakultas dan staf mereka. Kelas harus memberikan kesempatan untuk mengajar keterampilan belajar dari era siswa dapat terus belajar dan terlibat dalam bidang pilihan mereka. Sekolah yang belajar cara mengevaluasi keterampilan ini bagaimanapun memiliki kesempatan untuk tetap terhubung dengan alumni mereka sepanjang karir mereka. Mereka dapat menawarkan kursus pembelajaran berkesinambungan yang akan membuat alumni mereka terlibat dalam perkembangan baru di tempat mereka dan memastikan bahwa mereka terus datang kembali ke sekolah untuk dukungan dan pendidikan yang mereka butuhkan. Pertimbangan bagaimana tren ini dapat berdampak pada pendidikan dan apa artinya bagi institusi pembelajaran yang lebih tinggi yang bergerak maju. Kesimpulannya adalah sebagai guru sekolah yang siswa maksimalkan era ini untuk memperdalam ilmu teknologi, karena dalam era selanjutnya teknologi akan terus berkembang. Apabila tidak memaksimalkan dari sekarang, maka generasi selanjutnya akan susah beradaptasi dan bertahan. Sahabatku, yang berikutnya, tren berikutnya adalah akibat dari pandemik di tahun 2022. Pendidikan harus bagaimana? Sejak wabah 2 tahun yang lalu, COVID-19 telah mengganggu sistem pendidikan secara global dan semua orang mengetahui hal ini. Bahkan yang mereka rasakan tidak hanya siswa dan guru, namun orang tua dan masyarakat sekitar juga merasakan pusingnya belajar di tengah pandemi. Hal tersebut telah meningkatkan ketimpangan dan memperparah krisis pendidikan yang sudah ada sebelumnya. Dewasa ini terlepas dari varian baru yaitu Omicron. Sekolah tetap buka dengan menerapkan metode hybrid learning. Tidak hanya di Indonesia, di sebagian besar negara juga melakukan tersebut. Pastinya didukung oleh program kesehatan dan keamanan serta vaksinasi. Tetap saja ada berbagai kendala yang dirasakan ketika sebelumnya siswa sepenuhnya belajar di rumah, mempunyai kendala untuk kurang paham terhadap pembelajaran. Sekarang karena kurangnya konektivitas dan perangkat yang digunakan oleh siswa di pelosok untuk mengejar ketinggalan. Karena di sekolah kota, ketika pembelajaran daring tetap efektif memberikan materi dan siswa dapat menangkap dengan baik. Namun untuk memprioritaskan pendidikan sebagai
kebaikan publik setengah penting untuk menghindari kebodohan dan di generasi matang untuk menjadi sistem pendidikan yang lebih tangguh, adil, dan inklusif. Selanjutnya yaitu kontrak sosial baru untuk pendidikan. Mengubah masa depan memerlukan suatu penyimpangan yang mendesak atau hubungan kita dengan satu sama lain, dengan alam yang juga dengan teknologi yang memerlukan kehidupan kita, memberikan peluang terobosan sambil meningkatkan keprihatinan serius terhadap kesetaraan, keterlibatan, dan partisipasi demokratis. Kontak sosial baru ini dilandasi dalam ditegaskan kembali pemahaman pendidikan sebagai hak asasi manusia, upaya publik, dan kebaikan bersama. Untuk mendefinisikan kembali hubungan kita sesatu sama lain, kontrak ini membutuhkan pedagogis, solidaritas, dan kerjasama yang menghargai keberagaman dan pluralisme. Diperlukan literatur ilmiah dan digital untuk melawan penyebaran informasi yang keliru dan perpecahan yang menganggap setiap masyarakat. Untuk mendefinisikan kembali hubungan kita dengan planet ini telah harus memperdayakan siswa dalam pola pikir dan bersaing untuk merawat melalui pendidikan untuk membangun keberkelanjutan. Yang terpenting dalam tren pendidikan kali ini adalah para guru berada di pusat pendidikan perbaharuan. Pandemi ini tidak perlu menonjolkan perannya yang tidak tergantikan, atau dengan kata lain, guru tidak pernah berhenti untuk memberikan pendidikan kepada siswanya. Menyediakan guru dengan pengakuan dan dukungan profesional untuk berkolaborasi dengan berinovasi akan membawa pengaruh yang kuat pada masa depan pembelajaran. Akhirnya menentukan kembali hubungan kita dengan teknologi dimulai dengan memastikan bahwa perangkat digital menguntungkan semua orang dan melayani semuanya. Dimulai dengan yang paling termarginalkan. Transformasi digital harus didorong sekitar inklusi dan kualitas. Ini membutuhkan gerakan luas yang mencakup pemerintah, masyarakat sipil, pendidik, siswa, dan remaja untuk menggerakkan kecerdasan kolektif kita dan membayangkan kembali masa depan kita bersama. Membangun tidaknya keberanian, kreativitas, perawatan, dan perlawanan bahwa setiap tanaman benih harapan. Sehingga yang perlu dilakukan di salah satu tren pendidikan ini adalah komunitas yang baik kepada semua elemen yang dibutuhkan. Dari guru kepada siswa, guru kepada orang tua, guru kepada masyarakat, dan guru kepada lembaga lainnya seperti lembaga kesehatan dan pemerintahan. Terima kasih sudah menonton video ini dan tentang 7 tren pendidikan yang terlanjur di tahun 2022. Jika video ini bermanfaat untuk sahabat sekalian, mohon dukungannya dengan cara menekan tombol subscribe, like, share, dan komen. Terima kasih, sampai bertemu kembali pada video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.